Guys, kita masuk pada bagian yang ketiga dari strategi agar bisnis online unggul, mudah dijalankan, dan cepat goal. Nah, yang bagian ketiga ini adalah pastikan bisnis dan produkmu bernilai dan sulit disaingi. Ya, produk bernilai dan sulit disaingi. Ini pada bagian ketiga, guys. Nah, seperti apa? Nah, sebelum saya menceritakan seperti apa produk yang bernilai dan sulit disaingi, penting sekali bagi kita untuk memahami mengapa sangat penting memiliki produk bernilai dan sulit disaingi. Nah, kalau kenapa saya katakan mengapa sangat penting untuk dipahami? Karena supaya kita termotivasi, guys, supaya kita semangat untuk merancang, karena bagaimanapun juga tanpa produk yang bernilai dan sulit disaingi, nanti kita akan bisa melihat kita kesulitan apa yang bakal kita timbulkan gitu loh. Nah, ada tiga hal yang penting untuk kita pahami, penting untuk kita ketahui dengan pentingnya produk bernilai dan sulit saingi. Yang pertama karena adanya customer status quo. Yang kedua, yang perlu kita ingat bahwa konsumen semakin mengejar nilai. Dan yang ketiga, konsumen semakin banyak pilihan atau semakin banyak solution provider. Nah, kita bahas satu persatu, guys. Apa itu customer status quo? Dan kenapa ini penting untuk diperhatikan? Gini guys, yang dimaksud dengan customer status quo adalah kondisi status quo yang ada di dalam benak customer yang telah menjadi kebiasaan dari konsumen, yaitu status quo itu nggak mau berubah. Seperti contohnya, customer status quo itu mereka itu enggan merubah kebiasaan, terutama yang membuat dia nyaman atau senang. Artinya begini, jika misalnya dia pengen membeli alat komunikasi gitu, atau dia pengen, paling gampang itu kalau dia pengen beli makanan, di dalam benaknya kalau pengen makanan misalnya nasi goreng, maka dia tahu di mana nasi goreng yang enak. Kalau dia pengen makan soto, dia juga tahu mana soto yang enak dan yang menjadi langganannya. Nah, ini sudah menjadi kebiasaan terus-menerus. Nah, ini yang dinamakan status quo. Sehingga apa? Sehingga sulit bagi provider-provider baru atau soto-soto pedagang-dagang soto yang baru buka atau pedagang nasi goreng yang baru buka untuk melawan status quo yang sudah ada di dalam benak konsumen. Nah, konsumen status quo ini juga kecenderungannya mereka menghindari resiko, baik resiko berubah maupun resiko biaya dari tindakan yang terbiasa kita lakukan. Misalnya kalau dia sudah biasa membeli soto di satu tempat gitu. Nah, dia enggan membeli soto dari tempat lain. Karena apa, guys? Iya kalau nanti enak. Sudah berubah ke tempat lain tapi nanti iya kalau enak, kalau tidak. Iya kalau cocok, kalau tidak gitu loh. Ya nanti kalau harganya sesuai dengan yang biasa selama ini, kalau nanti lebih mahal dan lain sebagainya. Artinya mereka ini menghindari resiko, baik itu biaya maupun resiko berubah, resiko lebih tidak enak dan lain sebagainya. Terus kemudian ada juga kesulitan memilih, apalagi kalau terlalu banyak pilihan. Akhirnya karena banyak pilihan, kesulitan memilih. Konsumen ini, udahlah kembali lagi ke yang lama dah, kepada langganan. Ngapain lagi eh, 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 ngambil hal yang baru gitu loh. Kemudian berikutnya, cirinya konsumen yang status quo ini atau konsumen yang berada dalam situasi status quo ini biasanya kalau memutuskan hal baru atau pindah ke hal yang baru,
atau memutuskan untuk membeli dari tempat baru, dia takut menyesal dan takut disalahkan gitu loh. Ya mungkin pasangan Anda pernah bilang, "Udahlah, beli di sana aja. Jangan dibeli di tempat baru." Iya kalau udah pasti enak, iya kalau udah pasti cocok dan lain sebagainya. Nah, ini yang menimbulkan bahwa dengan keputusan yang baru itu khawatir nanti akan menyesal atau takut disalahkan. Ini customer status quo. Ini yang harus kita sadari, guys. Kita sadari bahwa ada customer status quo. Sehingga jika kita bisnis menyediakan produk, maka mulailah berpikir untuk menciptakan produk yang benar-benar bernilai, benar-benar menggoda, benar-benar diyakini oleh konsumen bahwa ini akan bermanfaat, kalau makanan ini akan enak, akan menyenangkan, dan lain sebagainya. Sehingga paling tidak itu akan menggoda status quo yang ada di dalam pikiran konsumen. Nah, ini salah satu faktor kenapa penting sekali untuk merancang, membuat produk kita bernilai. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa konsumen itu semakin kesini semakin pintar, mereka ini juga semakin mengejar nilai atau value, mengejar apakah berharga, seberapa berharga sih saya harus beli dari ini, saya harus membeli ini, harus membeli dari si A atau harus membeli dari si B, seberapa berharga produk tersebut itu. Nah, kenapa demikian? Karena konsumen pintar dan sangat mudah memperoleh informasi dan pengetahuan. Ini yang menyebabkan mereka punya banyak pilihan, tentu akan semakin mengejar nilai. Dan ini juga akan membuat mereka ini memiliki tuntutan benefit yang jauh lebih besar daripada pengorbanan. Karena bagaimanapun juga dalam persaingan, itu semakin banyak orang yang ikut dan semakin orang yang banyak berpikir tentang kualitas, semakin banyak vendor yang berpikir tentang produk yang bernilai dan sulit disaingi, maka konsumen pun akan menjadi terbiasa untuk mendapatkan hal-hal yang bermanfaat yang lebih besar daripada pengorbanan. Nah, ini demikian juga kita dalam bisnis juga penting untuk mengejar atau meningkatkan nilai dari produk kita. Yang ketiga adalah semakin banyak pilihan, guys, atau solution provider seperti yang tadi kita bahas. Guys, tidak bisa dipungkiri bahwa kini banyak dan semakin banyak provider bermunculan. Ya, provider bermunculan, apalagi bisnis-bisnis baru bermunculan juga akan semakin banyak, terutama salah satu contohnya lah, akibat pandemi dan tekanan ekonomi, banyak orang terpaksa berbisnis, membuka bisnis baru, mau tidak mau untuk bertahan. Dan setidak-tidaknya mungkin 10% atau 20% di antara bisnis-bisnis ini akan berjuang untuk menjadi provider-provider yang bagus atau menjadi pebisnis-pebisnis yang punya produk yang bernilai, guys. Sehingga persaingannya menjadi sangat tajam. Nah, ini kira-kira betapa pentingnya seorang pebisnis atau kalau kita punya produk adalah mengimprove, menginovasi produk-produk kita semakin bernilai dan sulit disaingi. Nah, ini adalah 3 hal yang melatar belakangi mengapa penting sekali untuk membuat produk bernilai dan sulit disaingi. Nah, sekarang bagaimana, guys? Bagaimana menciptakan produk bernilai dan sulit disaingi? Nah, berikut ini ada 3 hal yang coba saya garis bawahi dari pengalaman saya bahwa produk bernilai dan sulit disaingi. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah creating value atau menciptakan nilai yang tentu saja lebih besar dari pengorbanan. Kita berpikir, apa sih yang akan membuat konsumen itu memandang bahwa nilai dari produk kita itu akan semakin bagus, dan kalau dipikir-pikir dibandingkan dengan pengorbanan, dengan biaya yang dia keluarkan, dengan upaya yang dengan waktu yang dia sediakan, itu manfaatnya lebih besar atau nilainya lebih besar daripada pengorbanan tersebut.
Kemudian yang kedua, menciptakan nilai yang unik atau diferensiasi atau sesuatu yang berbeda. Nah, ini penting sekali menciptakan sesuatu yang berbeda. Seperti apa? Nanti juga akan kita buat studi kasusnya dan ini mungkin merupakan kisah nyata ya dari seorang pemula tapi karena menciptakan diferensiasi dia bisa beromset lipat ganda gitu loh dalam waktu yang lebih cepat. Terus kemudian yang ketiga, penting sekali adalah mengkomunikasikan atau menyebarluaskan, mensosialisasikan dengan cara-cara tertentu nilai-nilai yang unik, nilai-nilai yang tinggi, nilai-nilai yang unik tadi tentu kepada target audiens atau target-target konsumen kita. Nah, jadi kuncinya adalah creating value adalah creating customer value. Jadi perlu digarisbawahi guys ya. Bagaimanapun juga kalau tadi saya berbicara tentang menciptakan nilai atau creating value, yang perlu digarisbawahi di sini bukan value menurut kita loh guys ya. Tapi adalah value menurut kacamata konsumen. Jadi value-value yang kita ambil dari value-value yang diharapkan oleh konsumen, dari kualitas-kualitas yang diinginkan oleh konsumen, dari manfaat-manfaat yang diinginkan oleh konsumen. Tentu itu yang harus kita garis bawahi. Guys, bagaimana dalam prakteknya? Atau bagaimana ini diimplementasikannya? Nah, bagusnya akan kita lihat melalui studi kasus berikut ini. Nah, saya ada studi kasus. Bisa kita katakan sebagai best practice bahwa sebenarnya ini juga merupakan kisah nyata ya guys ya. Kisah nyata ada pebisnis pemula dalam hal ini dia masuk bekerja menjadi salesman gitu ya untuk memasarkan produk penjualan rumah sederhana gitu. Dia orang baru, tentu saja bersaing dengan orang-orang lama dan bersaing dengan developer-developer lain dalam penjualan rumah sederhana. Nah, bagaimana pemula ini dalam waktu yang sangat cepat dia berhasil melipat gandakan omset penjualan atau bisnisnya. Nah, ini mari kita lihat. Saya berikan judul mendatangkan konsumen yang tepat dengan solusi produk dan pemasaran bernilai tinggi. Nah, ini guys, kisahnya yang mengejutkan saya setelah salah seorang anak ini, pemula ini menghubungi saya untuk menceritakan bagaimana kisah sukses penjualannya berlipat ganda. Nah, kita baca saja. Tentu saya jawab WA-nya, kemudian saya tanya apa kabarnya dia. Dia menjawab, baik Pak, alhamdulillah. Dari ikut seminar sampai sekarang penjualan saya sudah 31 unit. 31 unit itu kategorinya banyak sekali guys. Rata-rata teman-temannya, baik itu yang terutama yang sudah cukup senior atau sudah lama, itu penjualan 3 sampai 5 unit lah rata-rata gitu. Nah, dia menjual 31 unit gitu. Nah, kemudian dia mengapresiasi saya sebagai trainer waktu itu. Dia mengatakan sangat bermanfaat Pak, terima kasih banyak gitu. Terus kemudian alhamdulillah Pak Haji, terima kasih atas masukannya. Jujur saya banget baru banget terjun di marketing, tidak ada pengalaman sama sekali. Nah, setahu saya dia belum 1 bulan dia bekerja di marketing itu belum 1 bulan gitu kan. Nah, terus kemudian dia juga ceritakan dalam 1 bulan itu dengan 31 unit dia menjadi top score, masih menjadi sales di bawah
head. Ya, jadi dia juga bercita-cita pengen menjadi supervisor atau menjadi head di bidang penjualannya di organisasinya. Terus kemudian tentu saja dari dialog-dialog itu dia pengen mendapatkan masukan-masukan lagi. Jadi sebetulnya anak ini pada saat training itu saya lakukan, pada saat diskusi itu saya lakukan, justru anak ini lebih banyak menyimak, tidak berkomentar sama sekali, tapi benar-benar menyimak. Dia kemudian catat apa yang benar-benar dia catat apa yang kita diskusikan saat itu, apa yang penting bagi Anda itu benar-benar dicatat. Dan ternyata dia adalah orang yang paling konsisten untuk mengaplikasikan hasil panduan itu, diskusi itu, apa yang saya sampaikan dan lain sebagainya, bahkan di copy paste gitu ya, di copy paste. Nah, untuk mengkaji kenapa anak ini begitu berhasil dan sukses melipat gandakan penjualannya, kita bisa simak satu persatu dari checklist berikut ini. Yaitu bagaimana dia membidik konsumen dan menjual produknya, yaitu berupa rumah sederhana bersubsidi ya, rumah sederhana bersubsidi. Nah, eh, kenapa dia berhasil? Salah satu faktor yang diaplikasikan itu adalah dia menerapkan hasil segmentasi maupun resegmentasi pasar. Memang dalam pelatihan itu singkat, tidak terlalu lama, tidak lebih dari sehari full itu sebetulnya pelatihannya gitu loh. Jadi sebetulnya kesempatan untuk melakukan segmentasi, resegmentasi juga tidak terlalu banyak waktu itu. Hanya sekedar diskusi dan bertanya segmen pasar dan lain sebagainya. Namun demikian saya punya punya sebelumnya saya juga mempersiapkan diri, produk yang akan dijual mereka itu apa saya pelajari gitu ya. Saya cek kira-kira segmen pasar mana yang bagus untuk mereka gitu. Nah, sedikit banyak saya sudah mulai mengetahui sehingga pada saat diskusi di kelas saya mendapatkan gambaran kira-kira segmentasi pasarnya itu ada di mana. Terus kemudian penting sekali di situ saya diskusikan, kemudian saya menemukan segmen niche market yang potensial. Ini penting ya. Kita perlu menemukan segmen potensial atau niche market atau ceruk pasar yang potensial gitu loh. Karena kenapa saya memandang ini sebagai sebuah penting, karena saya membaca bukunya tentang Samudra Biru. Saya pelajari di situ salah satu keunggulan bersaing. Salah satu kenapa kita bisa menjadi unggul tentu karena nggak ada bersaing. Bukan kita karena menang bersaing. Salah satunya adalah karena kita unggul karena kita tidak bersaing gitu loh. Kita mendebatkan niche market yang sepi persaingan. Nah itu salah satu yang coba saya praktekkan kepada bisnisnya rumah sederhana ini gitu. Kemudian akhirnya ini saya bocorkan saja, saya menemukan salah satu segmen yang sampai waktu itu mungkin lepas dari bidikan dari para pebisnis rumah sederhana maupun dari para penjual-penjual rumah sederhana gitu, yaitu segmen karyawan UMR yang dari segi finansial mereka banyak di antara mereka yang sebetulnya bankable atau sebetulnya mereka ini masuk kriteria untuk mampu membeli. Nah ini jadi profil niche marketnya atau saya mendevelop niche market ini, mengembangkan atau menemukan niche market ini, mereka ini memiliki daya beli. Orang-orang pegawai UMR, suami istri, itu kalau digabungkan maka dia layak untuk bisa mengkredit rumah sederhana gitu.
Namun mereka ini nggak kepikir selama ini gitu loh. Saya nggak tahu mungkin karena tidak terinformasikan dengan baik atau mereka memang bukan menjadi sasaran sehingga orang-orang seperti ini itu luput dari perhatian gitu kan. Nah, kemudian kita cek lebih dalam lagi personanya seperti apa gitu, profilnya seperti apa ya, seperti yang tadi saya katakan. Kemudian satu satu persona yang salah satunya yang penting untuk kita lihat itu apa yang bikin mereka pusing terkait dengan kepemilikan rumah, keinginan untuk membeli rumah. Kemudian goal tujuannya apa dan challenge-nya apa. Nah, lebih lebih kurang gini. Mereka ini adalah orang-orang yang sebetulnya sudah berkeluarga, terutama sudah punya istri, bahkan sudah punya anak, tapi dari tahun ke tahun mereka ini ngontrak terus, dari kontrak jadi kontraktor terus gitu loh. Tapi dia tidak menyadari, mungkin tidak ada yang pernah mengedukasi bahwa sebetulnya penghasilan mereka kalau dikumpulkan berdua itu mencukupi untuk orang ini bisa punya rumah gitu. Nah, ini segmen ini tidak dibidik sama orang gitu loh, luput dari perhatian. Padahal segmen ini besar, jumlahnya besar gitu loh. Gitu. Nah, terus kemudian ini hal yang dipikirkan. Nah, itu yang namanya persona. Jadi ketahuan ya goal challenge-nya. Dia punya tujuan, orang ini udah mengidam-idamkan rumah gitu kan. Cuman selama ini mereka nggak kepikir dan selama ini mereka dari kontrak ke kontrak, kontrak dan ke kontrak. Mereka selama ini menjadi tidak apa ya perhatiannya menjadi tidak tertuju karena memang tidak ada yang memberitahu menyadarkan bahwa sebetulnya mereka ini eh, ada kebutuhan tetapi kesempatan untuk memilikinya merasa tidak didapatkan, tidak diketahui karena tidak ada orang yang lebih banyak memberitahukan kepada mereka. Nah, berdasarkan persona inilah maka kita create komunikasi pemasaran atau skrip iklan seperti apa gitu loh. Dan uniknya guys, iklan yang kita siapin ini bukan iklan berbayar loh. Ini adalah iklan gratis. Nah, cuman kemudian saya berpikir apa perbedaan apa yang membuat komunikasi iklan ini akan direspon oleh kelompok mereka dan apa yang kelompok ini nanti akan sangat exciting. Tentu saja karena memang iklan yang kita tayangkan itu benar-benar kena pada pain point atau apa yang melukai hidupnya selama ini. Apa masalah yang membelenggu mereka ini? Apa yang menjadi keinginan kuat dari dia terkait punya rumah sederhana dan tentu saja exciting kalau misalnya ternyata apa yang diidam-idamkan selama ini ada orang memberitahu bahwa Anda mampu. Nah, akhirnya skrip iklannya adalah seperti ini. Jika orang penghasilan UMR bisa punya rumah, koma, apalagi Anda. Nah, ini judulnya. Jadi judul iklan itu, jika penghasilan UMR bisa punya rumah, apalagi Anda gitu. Nah, sepertinya iklan ini bukan ditujukan untuk orang-orang pemilik UMR karena jika seorang UMR saja bisa punya rumah apalagi Anda gitu loh. Jadi sebetulnya malah membidik dua segmen. Akhirnya kan ya segmen UMR sendiri sebagai bukti sehingga dia juga tahu bahwa ternyata orang penghasilan UMR itu kalau digabungkan suami istri bisa bisa punya rumah gitu. Tapi juga bidik orang lain, apalagi Anda maksudnya, apalagi orang yang punya penghasilan lebih gitu loh. Nah, ini suatu teknik perbandingan yang juga dimasukkan. Jadi membidiknya sebetulnya memang fokus kepada orang UMR tapi sebetulnya juga menembak yang lain. Menembak yang lain itu bahwa orang lain itu malah bisa gitu loh. Kan gitu kan. Sehingga memunculkan keinginan yang tepat sasaran gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Kalau selama ini misalnya orang memasang iklan jual beli rumah itu rata-rata monoton, mereka pasti akan ngomong hanya ngomong tentang
fasilitas, kayak bisa diskon, kemudian subsidi provisi dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali iklan-iklan itu mitu, artinya ikut-ikutan, semuanya ngomong ini, bersaing di provisi, bersaing di kredit, bersaing di kredit. Terus kemudian semuanya ngomong tentang subsidi karena ini rumah subsidi gitu loh. Tapi tidak mencoba menciptakan sebuah perbedaan gitu. Nah, begitu iklan ini keluar, ya eye catching, artinya kalau seperti ilmu yang disampaikan oleh Seth Godin itu seperti purple cow gitu. Jadi kalau yang namanya sapi itu misalnya rata-rata putih atau coklat gitu loh. Tapi ini ada sapi yang berwarna ungu nongol gitu loh. Nongol dari kerumunan gitu loh. Jadi berbeda banget dengan orang-orang lain. Sehingga ini sangat menarik perhatian yang pertama. Kemudian setelah menarik perhatian, ternyata di iklan itu memberikan solusi bagi segmentasi pasar orang yang suami istri itu UMR. Tentu mereka akan sangat exciting loh. Bener nih, ternyata bahwa saya orang yang berpenghasilan UMR itu bisa membeli rumah, bisa memiliki rumah yang selama ini kami pusing dari kontrak ke kontrak, dari kontrak ke kontrak, dari kontrak ke kontrak. Nah, inilah pentingnya bahwa mulai dari segmentasi pasar sampai komunikasi iklan itu relevan, terus kemudian membidik sesuai dengan persona. Nah, sehingga ini direspon oleh pasar. Dan tidak mengherankan kalau tiba-tiba hanya dalam 1 bulan, bulan pertama, 1 bulan persis setelah pelatihan itu diadakan, setelah intensitas diskusi kami lakukan, itu dipasarkan, kemudian dalam bulan pertama langsung dia melejit penjualannya 5 sampai 6 kali lipat. Ya ini manfaat dari sejak awal kita benar-benar memikirkan kalau kita akan menjual sebuah produk, jangan lupakan dari ujung, mulai dari konsumen, menyiapkan segmentasinya, kemudian menemukan ceruk pasarnya, kemudian menyiapkan juga komunikasi berdasarkan persona, persona yang ada di dalam segmen tersebut. Nah, gitu. Nah, dari cerita ini eh, kita kita mengetahui apa sih manfaat dari membidik konsumen yang tepat dengan tentu saja produk tadi itu menjadi bernilai, dengan produk yang bernilai. Nah, gini. Nah, oleh karena itu penting sekali kita membidik konsumen yang tepat dengan produk bernilai karena manfaatnya seperti ini. Pertama, kita itu membidik pasar yang telah ada keinginan dan minat yang kuat, guys. Jadi kalau kalau dalam bisnis, kita ingin bisnis kita cepat, direspon dengan cepat, memberikan juga pendapatan yang cepat, maka yang pernah saya sampaikan pada pelatihan-pelatihan online sebelumnya di konten-konten saya, penting sekali kita itu jangan mau dari nol. Jangan memulai dari nol ataukah dari konsumen yang secara umum gitu, tidak. Tapi kita dari awal itu sudah membidik konsumen yang tepat gitu. Konsumen yang tepat adalah mereka-mereka yang memiliki keinginan yang kuat gitu. Kemudian memastikan konsumen-konsumen ini memiliki daya beli. Itu sudah kita bidik, kita hitung. Contohnya kalau tadi di pembelian rumah sederhana, kita hitung penghasilan suami istri jika digabung, maka dia sudah lebih dari syarat minimal untuk bisa cicil rumah sederhana gitu. Nah, ini yang penting sekali untuk kita sebagai tenaga pemasar juga berpikir sebagai pebisnis gitu loh. Berpikir tentang psikologi orang, berpikir tentang minat orang, berpikir tentang kemampuan daya beli gitu loh ya. Jadi ini benar-benar sudah sebuah pemikiran entrepreneur gitu ya. Tidak sekedar penjual dalam hal ini. Terus kemudian perlu diketahui personanya atau perilakunya. Terutama begini, apa sih yang selama ini menghambat hidupnya? Apa sih yang selama ini
menghalang-halanginya untuk memiliki sesuatu, dalam hal ini rumah gitu loh. Nah, ini kalau kita tahu pusingnya dia seperti apa gitu loh, nelangsanya dia, kesulitan dia seperti apa, dan kita bisa menangkap, sehingga komunikasi pemasaran kita nantinya akan juga bagus gitu. Nah, selanjutnya, manfaat selanjutnya adalah dengan konsumen yang tepat gitu. Nah, kita juga bisa mendesain penampilan produk itu bisa dikemas untuk lebih bernilai gitu loh. Jadi di samping mungkin kita sudah punya produk, atau bahkan produk itu bernilai. Kalau itu dipasarkan oleh orang yang berbeda, hasilnya berbeda guys gitu loh. Jadi sekalipun produk itu sudah bernilai gitu ya, tapi kalau tidak dimodifikasi dengan penampilan sehingga menjadi lebih bernilai, itu hasilnya ya bisa jadi rata-rata saja gitu loh. Nah, dalam hal ini produk itu penampakannya, pengemasannya, dia diposisikan sebagai sesuatu yang sangat-sangat bernilai supaya apa ya, konsumen yang tepat ini pun memiliki keberpihakan untuk membeli dari kita gitu loh guys. Nah, ini yang penting gitu. Nah, kemudian selanjutnya apa? Rancangan iklan, promo, komunikasi pemasaran itu mesti inline. Ini yang sering disebut oleh para pakar itu, komunikasi pemasaran itu inline. Inline mulai dari kelompok segmennya, dari niche marketnya gitu loh ya. Inline itu relevan lah seperti itu. Kemudian relevan dengan perilakunya, kemudian komunikasi pemasaran, iklan, promo, apa yang diucapkan, apa yang ditulis skripnya itu benar-benar sesuai, sehingga ini yang saya pikir ini tidak sekedar menciptakan nilai atau persis value atau nilai atau manfaat yang diharapkan oleh konsumen, tidak sekedar, tapi dengan komunikasi pemasaran yang tepat tadi, yang inline, yang memahami perilaku dan persona target market tadi atau segmen market atau niche market tadi, maka ini akan menciptakan desire. Jadi kalau di dalam AIDA, AIDA itu awareness, interest, D-nya desire. Nah, kita beriklan itu tidak cuma menciptakan awareness sama interest gitu loh. Kalau cuma interest, awareness sama interest masih jauh guys gitu. Nah, ciptakan langsung juga desire. Nah, desire itu muncul bukan semata-mata desire tebak-tebakan kita, tidak. Desire berdasarkan target, desire berdasarkan persona dari target konsumen, berdasarkan apa yang selama ini bikin pusing konsumen, solusi apa yang benar-benar diharapkan. Nah, sehingga ini iklan ini menciptakan desire, mereka bergairah, dia merasa banget, ini dia yang gue cari, ternyata gue mampu punya rumah gitu loh. Nah, ini yang penting sekali gitu. Sehingga apa? Begitu dikomunikasikan itu menciptakan gairah dan menciptakan perbedaan gitu loh. Orang-orang lain semuanya beriklan Me Too atau itu saja gitu ya. Cuman ngomongin itu ya tau lah, kalau teman-teman apa iklan-iklan rumah, spanduk-spanduk rumah semua ngomongin itu, tapi anak ini hadir dan kebetulan hadirnya apa, online di media sosial. Dia bukan beriklan, ini gratis, cuman dia masuk ke kelompok-kelompok eh, pasar, ke komunitas-komunitas. Di situ ada, pasti ada orang-orang yang masuk di situ untuk mencari mencari apa ya, mencari rumah gitu ya, komunitas jual beli rumah, komunitas-komunitas orang-orang yang ada atau mencari rumah di situ. Nah, ini jadi dalam waktu 1 bulan ceritanya, maka ROI-nya, return on investment-nya naik. Bukan naik, berlipat 5 sampai 6 kali lipat. Bayangin, dari rata-rata orang menjual 3 sampai 5 unit, si anak ini menjual 5 sampai 6 kali lipatnya, yaitu 31 unit, guys. Gitu. Bahkan setelah saya investigasi lebih lanjut, cara ini dicontek oleh teman-temannya gitu loh. Padahal sebetulnya saya sudah kasih tahu itu di pelatihan ini dan sebagainya. Ini skripnya, ini gunanya seperti ini, kenapa ini penting dan lain sebagainya, sudah saya kasih tahu dengan jelas pada saat itu. Tapi hanya anak ini yang benar-benar mempraktekkan. Begitu dia sudah membuktikan, banyak di antara yang lain akhirnya ikut-ikutan gitu. Ya enggak apa-apa juga, bagus-bagus saja gitu, enggak masalah gitu. Nah, ini hal yang sangat penting dari case study ini. Kenapa
kita itu penting untuk membidik konsumen yang tepat dan penting sekali untuk menghadirkan produk yang bernilai gitu loh. Mungkin produk kita selama ini tidak kelihatan bernilai, tapi kalau Anda bisa mengemasnya atau Anda menambahkan sesuatu di produk itu, memodifikasi, dikemas, didesain, di-create dengan sesuatu sesuai dengan personanya calon konsumen kita ini, diharapkan itu akan meningkatkan nilai dari produk. Itu pentingnya membidik konsumen yang tepat dengan produk bernilai. Nah, guys, itulah pentingnya tadi dari apa yang kita bicarakan tadi. Penting sekali untuk creating value, creating manfaat, menciptakan manfaat, menciptakan produk bernilai, dan jangan lupa customer value. Jadi manfaat itu dari sisi customer, bukan dari sisi kita. Manfaat itu dari sisi personanya customer yang pengen seperti apa, customer menderita selama ini butuh solusi. Nah, solusi-solusi itulah yang kita create sehingga menciptakan customer value. Nah, itu kira-kira pembahasan kita tentang produk bernilai, kemudian membidik pasar yang tepat gitu guys. Nah, selanjutnya adalah ini ada beberapa checklist bagaimana sih creating value gitu. Nah, saya tentu tidak bisa menceritakan ini secara lebih detail dan ini akan sangat panjang. Mungkin saya akan menyiapkan program nanti terkait dengan hal ini, apa yang bisa diakses. Nah, creating value itu macam-macam guys. Bisa Anda meng-create benefit apa yang kira-kira cocok, tepat bagi target konsumen Anda. Terus kemudian Anda berpikir bagaimana menciptakan orang supaya percaya, orang supaya yakin terhadap produk Anda gitu ya, terhadap pelayanan Anda gitu ya. Terus kemudian juga branding, bagaimana memasukkan personality dalam sebuah produk, bagaimana supaya produk Anda terangkat dan lain sebagainya. Bagaimana supaya produk Anda yang semula biasa-biasa saja menjadi luar biasa, yang semula mungkin sekarat gitu ya, bisa menjadi hebat gitu ya. Nah, ini termasuk upaya-upaya menciptakan value gitu. Bagaimana meng-create komunikasi yang excellent, bagaimana meng-create layanan yang excellent, bagaimana menciptakan produk kita itu dipersepsikan dengan kualitas yang tinggi, dipersepsikan dengan image yang keren, dipersepsikan dengan lifestyle yang hebat, lifestyle yang terkini dan lain sebagainya. Terus bagaimana produk kita itu di mata konsumen itu menciptakan, meyakinkan mereka bahwa ini akan memberikan solusi yang spesifik, solusi untuk kelompok pasar ini seperti ini, solusi untuk kelompok pasar ini seperti ini dan lain sebagainya. Terus bagaimana mengkustomisasi produk dan service gitu kan. Bagaimanapun juga mungkin produk kita selama ini tidak terlalu matching untuk kelompok pasar sehingga perlu kita kustomisasi gitu loh. Entah Anda menambahkan apa, ya kayak es krim kayak gitu. Es krim sekarang tidak bisa atau es krim biasa-biasa saja, pasti ditambahin apa, topping apa dan lain sebagainya. Itu sebetulnya upaya-upaya untuk meng-create value, itu contoh sederhana ya gitu kan. Kalau zaman dulu itu coklat tidak harus berwarna coklat, coklat itu bisa warna putih, hijau, oranye, pink dan lain sebagainya. Nah ini bagaimana meng-create, meng-customize produk gitu ya. Terus kemudian mungkin juga pada produk-produk tertentu terutama yang high ticket item yang harganya mahal, Anda harus meng-create produk atau layanan Anda itu menjadi sangat personalized gitu. Yang ini kadang menjadi sulit disaingi hingga menciptakan produk-produk yang unik, yang berbeda dengan yang lainnya gitu loh, tidak ada di pasaran, yang membuat orang menjadi ini limited, ini tidak ada lagi dan lain sebagainya. Nah ini checklist bagaimana meningkatkan customer value atau creating customer value dan bagaimana membuat produk kita akhirnya menjadi sangat bernilai tinggi di mata pelanggan. Nah inilah guys kira-kira pelatihan online kita gitu ya, atau kalau di sini sebetulnya masuk dalam episode ketiga New Big for Fantastic
Ya, Anda tahu sendiri yang dimaksud dengan new big atau big, BIG, business and income generating, tentu ujung-ujungnya supaya bisnis kita maju dan income kita juga supaya bisa di create, bisa diraih dengan lebih cepat. Guys, inilah tema kita pelatihan yang tadi kita uraikan, yaitu tentang cara bisnis online unggul, mudah dijalankan, dan cepat goal. Semoga konten-konten materi yang saya buat ini, kemudian 3 strategi agar bisnis kita itu unggul, mudah dijalankan, dan cepat goal, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya, guys. Oke, guys, apa kesimpulan dan pelajaran yang bisa kita ambil dari pelatihan online ini atau episode ini? Nah, tentu saja saya review lagi bahwa penting 3 strategi agar bisnis kita unggul, mudah dijalankan, dan cepat goal. Yang pertama adalah proses bisnis haruslah efisien, cepat, dan sering dipanen. Bisa sering dipanen. Kemudian yang kedua, pastikan produk ditemukan oleh konsumen yang tepat, guys. Ditemukan oleh konsumen yang tepat dan dipercaya dengan cepat. Dan yang ketiga, pastikan bisnis dan produk Anda bernilai dan sulit disaingi. Nah, ini ya mungkin akan terasa berat, muluk-muluk, sesuatu yang sulit dicapai, tapi buktinya pemula pun juga bisa gitu. Nah, ini satu hal yang kontradiktif ya, kelihatannya ini mungkin sangat sulit sekali bisa dicapai apalagi oleh orang baru, tapi tadi saya sudah tunjukkan bahwa pemula pun bisa dengan cepat bisa melejitkan atau melipat gandakan omsetnya. Nah, kemudian apa berikutnya, guys, untuk Anda gitu. Nah, guys, jika Anda ingin membangun untuk memastikan agar bisnis atau produk Anda bernilai dan sulit disaingi, maka pembelajaran intensif dan fokus pada key success factor juga ada pada program seperti ini. Aji-aji 2-in-1, solusi bisnis dan penghasilan. Untuk siapa program ini? Tentu saja untuk mau yang super hemat, gak mau tanggung-tanggung, serta mau kejar cuan cepat, tambah untung. Linknya bisa dicek pada episode ini. Jadi saya pikir saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat sebesar-besarnya buat kita semuanya. Dan saya sampaikan salam, the income is always welcome. Oke, guys, jangan lupa ya, cek link-linknya, link-link yang insya Allah bermanfaat buat Anda. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.